Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, semoga hari-hari yang penuh dengan pergumulan, kesulitan, dan persoalan ini dapat kita lalui di dalam pengharapan kepada Tuhan. Doaku, semoga kita tetap sehat, atau yang sedang sakit, semoga pengharapan untuk kesembuhan itu makin dekat dengan kita dan meyakini kasih setia Tuhan. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Ini hari kedua kita akan membahas tentang merindukan kesembuhan dari Tuhan. Merindukan kesembuhan dari Tuhan. Meneruskan pembahasan kemarin tentang doa kesembuhan. Mari kita hayati hal ini. Saudara, ada dua sikap kalau orang menderita sakit penyakit. Sikap yang pertama, dia berpengharapan. Berapa persen pun dia berpengharapan. Ada seorang kawan mengatakan, wah aku harus operasi dan ini 50-50. Wah, dia bangga 50-50 dan saya 50% sembuh, itu yang menjadi milik saya. Tapi teman lain yang mengatakan, ya ini kemungkinan sembuhnya kecil. Ya mungkin cuma 10-15%. Dan dia mengatakan itu yang harus terjadi pada diriku. Selain usaha dia berdoa. Sikap yang pertama, saudara, kalau orang sakit, dia percaya Tuhan menyembuhkan. Itu yang disebut dengan sikap optimis. Apa yang terjadi kalau kita punya sikap optimis? Yang terjadi adalah kita bersemangat untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan kita juga mungkin minum obatnya saja semangat, aturannya sebelum makan, setelah makan, pada saat makan, dan seterusnya. Karena apa? Karena dia optimis. Optimis, Tuhan tolong lewat obat ini, Tuhan tolong lewat cara ini, terapi ini, dan seterusnya. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua, sebaliknya saudara, itu yang disebut dengan sikap pesimis. Dokter bilang sudah kemungkinan sembuh kecil, ngapain minum obat ini? Atau dia ambil obat dan minum, belum tentu ini menyembuhkan. Diminum juga, tapi tidak dengan keyakinan. Dan itu nanti hasilnya beda. Lalu terapi ini ya dia jalani ogah-ogah, kemungkinan sembuh kecil kok, gitu. Jadi sikap yang kedua, saudara, adalah sikap yang pesimis. Dan sikap pesimis ini membuat kita tidak lagi membuat upaya. Kalau ini sudah periksa dokter lain, enggak. Saudara, kemarin saya mengunjungi salah seorang teman. Dan dia bercerita, selamat ya, istrimu hamil. Ini kalau tidak salah sudah memasuki 7 bulan. Dan dia mengatakan, betul Pak, tapi saya harus perjuangan keras menguatkan istri saya. Loh, ceritanya gimana? Saya tanya, dan dia mengatakan ternyata memang tidak mudah, saudara-saudara. Dia cerita kalau pada mulanya dia kontrol di sebuah rumah sakit, kemudian di USG. Dan dokternya mengatakan, nggak ada bayinya ini, udah kiret aja. Nggak ada bayinya, kiret aja. Saudara, si bapak ini kaget, bapak muda. Lalu istrinya mulai pucat dan digandeng dan menangis. Takut kiret. Dan ternyata tidak hamil, tidak hanya malu, tapi harapannya juga pupus. Lalu bapak muda ini luar biasa, dia mengajak istrinya untuk periksa ke rumah sakit yang lain di kotanya. Dan ketika dia periksa, dokternya kalau yang tadi cewek, sekarang cowok, ya ganti. Ya kebetulan saja dokter yang ini memang lebih sabar dari yang pertama. Dia periksa dengan tekun, lalu berkata, Bu, Pak, ini lihat nih, ini ada detak jantungnya. Jadi ini ada bayinya. Memang belum kelihatan benar. Kita tunggu aja nanti 1 bulan, nanti kelihatan. Jangan dikiret. Masa ada bayinya mau dikiret? Si ibu ini yang tadi menangis terseduh-seduh mulai tenang. Dan dia pulang. Dan bapak muda ini mengajaknya. Saudara, ini bukan soal sakit, tapi soal sikap. Dan ketika pulang, dia memotivasi istrinya supaya tetap semangat.
Saudara, semangat berarti optimis. Lawannya adalah pesimis. Orang yang pesimis tidak lagi punya semangat. Tapi orang yang optimis dia punya semangat. Karena dia punya harapan, dia punya keyakinan. Dan dia punya keteguhan hati. Tuhan menolong. Ternyata benar. Tadi saya ceritakan sudah bulan ke-7 kehamilannya. Dan prediksi dokter yang kedua tadi benar. Memang benar. Untung tidak ikut pada nasihat yang pertama. Dikiret-kiret habislah sudah. Usianya sudah makin banyak. Dan dia mungkin untuk hamil lagi juga butuh perjuangan tersendiri. Saudara, betapa hebatnya sikap optimis dan bukan pesimis. Jadi kalau saudara saya kita ini sakit, ada dua, mau optimis atau pesimis. Kalau optimis meyakini maka sikapnya beda. Tapi kalau pesimis, wes lah, ora bakal mari, sedih ini, dan seterusnya. Semoga kita termasuk sikap yang optimis, semangat, bukan pesimis. Semoga saja. Saudara, saya akan bacakan Mazmur 103. Saya ulang, Mazmur 103 ayat yang ketiga. Mazmur 103 ayat yang ketiga dikatakan begini. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Saya ulang baca. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Saudara, ada dua kata kunci yang penting. Ada dua kata kunci yang penting. Yang pertama adalah soal pengampunan. Dan yang kedua adalah soal penyembuhan. Saya ulang, ada dua kata penting, yaitu yang pertama adalah pengampunan dan yang kedua adalah penyembuhan. Saudara, Tuhan menghendaki kita sehat, pasti, ya dan amin. Tapi kita sakit karena banyak hal. Bisa jadi karena kita kurang mampu memanage hidup kita, waktu kita, cara beristirahat kita, cara kita makan, bahkan cara kita berpikir dan merancang kehidupan. Tuhan memberikan kehidupan supaya kita memanage kehidupan itu dengan baik. Tapi belum tentu kita mampu melakukan. Penyakit terbesar di Indonesia antara lain saat ini adalah terlalu banyak gula. Maka penyakit yang muncul selain diabetes adalah juga gagal ginjal, tapi juga jantung dengan variannya, selain juga kolesterol. Saudara, tidak mudah karena kita terbiasa dengan minum gula, makan manis, masak pakai gula dan seterusnya. Ya, sebetulnya itu tidak masalah asal tidak berlebihan. Tapi yang sering terjadi adalah berlebihan dan itu menumpuk dan akhirnya jadi penyakit. Jadi penyakit itu sebetulnya bukan Tuhan yang bikin, tapi perilaku hidup, perilaku saya, perilaku saudara, perilaku semua orang. Ya, itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kalau kita menderita sakit, maka yang pertama-tama lakukan adalah mohon pengampunan Tuhan. Ada seorang anak muda yang tergeletak, dia sudah selesai ujian dan waktu itu dan dia senang sekali gitu. Kemudian dia tergeletak karena apa? Karena kecelakaan. Dan saudara, ketika ditanya kenapa kecelakaan? Ya, karena tergesa-gesa itu tikungan, lalu ada mobil dari sana, jatuh. Ini luka, ini luka, ini luka. Bahkan giginya ada yang tanggal. Saudara, kenapa bisa begitu? Kehendak Tuhan.
Bukan, karena kurang hati-hati. Itulah sebabnya ada yang disebut dengan pengalaman itu mahal harganya. Mahal harganya. Pengalaman, dan dia sudah mengalami pengalaman itu, kalau tergesa-gesa dan tidak cermat dan kecelakaan. Oke. Mohon pengampunan dan katakan, Tuhan, menderita sakit ini karena kurang mampu menjaga diri. Mohon pengampunan Tuhan. Itu yang pertama. Mohon pengampunan. Di Mazmur 103 ayat 3 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, kalau sudah pengampunan, Tuhan mohon ampun karena selama ini caraku hidup. Saudara bayangkan, orang boleh tidak makan daging, tapi orang harus makan sayuran, biji-bijian, buah-buahan. Nah, ini terbalik. Dia nggak suka sayuran, buah-buahan. Dia sukanya daging melulu. Sakit. Maaf ya, saya tidak hendak menyalahkan. Tapi ini cuma analisanya, memang begitu. Maka sarannya ya makan sayur-sayuran. Maka disebut makanan yang sehat. Buah-buahan termasuk. Kan gitu. Nah, jadi jangan cuma makan daging aja, sayuran justru penting. Saudaraku, itulah sebabnya sekali lagi mohon pengampunan Tuhan. Tuhan ampuni karena sakit penyakitku ini. Mungkin karena aku tak mampu memanage diri, menjaga diri dan seterusnya. Yang kedua, tidak cukup mohon pengampunan, cobalah mohon penyembuhan. Artinya yakini dengan optimis, bukan pesimis. Yakini caranya. Ya kalau sudah doa kan lambarannya, landasannya apa? Iman dong. Iman kan harus dengan perbuatan. Maksudnya ya kalau saya berdoa, Tuhan aku mau ke kota sana, naik mobil, berkatilah supaya selamat. Artinya saya harus nyetir hati-hati. Jangan kalau sudah berdoa terus nyetir ngebut, bahkan mungkin dengan tutup mata. Enggak bisa. Doa itu landasannya iman. Iman itu dengan perbuatan. Jadi kalau kepingin sembuh, berdoalah. Caranya setelah doa lambari dengan iman. Iman berarti perbuatan. Maka harus periksalah ke dokter atau ke rumah sakit dan seterusnya. Sudah belum? Kan nanti ada obat yang harus diminum sesuai anjurannya. Sudah belum? Kan nanti ada nasihat-nasihat apa yang harus dihindari, diet apa dan seterusnya. Sudah belum? Kan nanti harus kontrol. Karena ini tahapan, penyakit itu datangnya tiba-tiba, kita tahu, tapi kalau mau sembuh pakai proses lama. Gitu. Oleh sebab itu saudara, hari ini saya mengajak, mari kita belajar memanage hidup. Istirahatnya cukup, makannya cukup, hatinya dibikin yang tenang, cita-cita ke depan boleh, tidak boleh lalu ngongso. Semua ditata sebaik-baiknya, dan kalau belum kita mohon pengampunan Tuhan. Kalau sakit kita mohon penyembuhan, dan penyembuhan itu dengan doa, tapi juga dengan iman yang dilambari dengan perbuatan, periksa, minum obat dan seterusnya. Teorinya gampang, tapi wit gedang awoh pakel. Wit gedang awoh pakel, saudara. Ngomongnya gampang, ngelakoni angel. Saya melakukan. Oleh sebab itu saya belajar untuk melakukan firman Tuhan ini, supaya tidak masuk pada kategori wit gedang awoh pangkel, kan gitu. Nah, mari saudara bersama saya, kita semua, mari kita lakoni, kita jalani. Dan kalau sekarang sedang sakit, mari kita optimis, yakin, mohon pengampunan dan penyembuhan dari Tuhan. Tapi ingat, doa harus dengan iman. Iman harus dengan perbuatan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, berkatilah
supaya kami mampu merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui bahwa sakit penyakit sering terjadi, baik yang langsung, baik kecelakaan atau apapun, justru bukan dari orang lain tapi dari diri kami sendiri. Bisa juga dari orang lain yang membuat kami lalu menderita. Tapi yang penting Tuhan, ampunilah kami, ampuni supaya kami mendapatkan pengampunan Tuhan dan penyembuhan dari Allah. Semoga kami tidak hanya berdoa, tapi dengan iman, dengan perbuatan. Semoga kami tidak pesimis, tapi optimis. Karena itulah penanda orang yang beriman. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk yang sakit, berdoa untuk yang terbaring di rumah sakit, berdoa yang terpapar virus COVID-19, berdoa untuk yang komplikasi penyakitnya, berdoa di dalam Tuhan. Ampuni dan sembuhkanlah. Inilah doa kami. Kabulkanlah ya Bapa. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Amin.